Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Arifah Nabila dengan NIM 233131080 dari Prodi PIAUD kelas 3. Nah, di sini saya akan menceritakan tentang stimulasi anak usia dini yang memiliki emosi berlebih dan suka tantrum. Nah, ini tuh memerlukan pendekatan yang sabar, konsisten, dan penuh dengan kasih sayang. Nah, di sini tuh saya menerapkan beberapa langkah yang saya coba. Nah, itu tuh yang pertama ada pahami penyebabnya. Kita dapat mengamati pola tantrum pada anak dengan cara mengidentifikasi kapan dan di mana dan apa yang memicu tantrumnya tersebut muncul pada anak. Nah, kita juga dapat memperhatikan kebutuhan dasar anak, kayak memastikan anak itu tidur dengan cukup, makan, dan merasa nyaman. Karena kekurangan dalam hal ini itu tuh dapat memicu emosi pada anak. Nah, yang kedua, kita bisa ajarkan anak mengenali dan menyebutkan emosi. Nah, ini tuh dapat kita gunakan kayak buku cerita ataupun kartu emosi untuk mengenalkan berbagai jenis macam emosi seperti senang, emosi marah, dan ketika emosi sedih. Nah, itu tuh dapat membantu mereka menyebutkan perasaannya. Misalnya anak dapat ditanya ketika kamu marah tidak jika mainanmu diambil. Nah, kayak gitu. Nah, yang ketiga, kita bisa mengajarkan menenangkan diri pada anak. Nah, ini tuh kita bisa melatih anak untuk dengan teknik sederhana seperti bernafas dalam-dalam, mengambil nafas lewat hidung, kemudian dapat dikeluarkan melalui mulut. Ataupun kita dapat membuat sudut-sudut tenang dengan bantal, boneka, ataupun alat bantu yang dapat menenangkan anak seperti buku ataupun mainan yang ia sukai. Nah, kemudian untuk nomor 4, kita dapat terapkan batasan dengan tegas namun lembut. Kita menjelaskan dengan jelas, misalnya anak tidak boleh melempar barang karena itu dapat melukai orang lain. Nah, kita juga dapat menggunakan konsekuensi logis. Misalnya, jika melempar mainan itu akan diambil sebentar ya, sampai dia akan merasa jauh lebih tenang dan terkontrol emosinya. Nah, kemudian yang kelima, itu kita dapat mengalihkan perhatian anak. Nah, jika anak itu tuh melihat jika kita melihat anak-anak itu dalam tanda-tanda tantrum akan muncul, kita dapat mencoba untuk mengalihkan perhatian anak dengan aktivitas lain yang menarik seperti menggambar ataupun bermain yang anak sukai. Kemudian yang nomor 6 itu ada memberikan pilihan, yaitu anak usia dini itu tuh kan suka merasa memiliki kontrol, atau kita dapat memberikan pilihan sederhana, misalnya kamu mau pakai baju merah atau biru. Nah, ini tuh dapat mengurangi rasa frustasi pada anak. Nah, kemudian yang ketujuh ada berikan penguatan positif kepada anak. Kita dapat memberikan pujian atau memberikan penghargaan kepada anak kecil ketika anak itu berhasil mengelola emosinya dengan baik. Nah, kemudian untuk yang nomor 8, kita tuh dapat menjadi model ataupun contoh teladan bagi sang anak. Nah, karena anak itu sering menirukan orang dewasa, nah kita itu sebagai orang dewasa dapat menunjukkan cara mengatasi emosi anak atau diri sendiri dengan tenang. Nah, yang nomor 9 itu tuh ada memberikan waktu untuk bermain aktif kepada anak. Anak yang memiliki energi perlu ruang untuk mengeluarkan energi tersebut. Nah, kita dapat memberikan waktu bermain di luar ruangan ataupun aktivitas fisik yang terstruktur seperti melompat ataupun berlari, ataupun dapat bermain juga dengan teman sebayanya. Ya. Nah, dengan menerapkan pendekatan ini itu tuh juga memerlukan waktu, konsistensi, dan kasih sayang. Nah, itu tuh yang dapat membantu anak dalam mengelola emosinya dengan baik. Nah, berikut ini adalah video stimulasi saya bersama dengan anak tersebut. A few moments later. Halo, Dik Nur. Kamu pernah marah nggak? Pernah? Pernah. Biasanya kalau marah itu kamu marahnya di rumah apa di sekolah? Di rumah. Di rumah. Kira-kira kenapa kalau di rumah itu kamu lebih sering marah? Karena aku sering marahin aku. Marahin karena kenapa? Karena kamu nggak nurut atau karena apa? Karena aku nggak nurut. Karena kamu nggak nurut. Terus habis itu kalau marah-marah ibu biasanya gimana? Teriak-teriak atau pernah ngebentak gitu? Teriak-teriak. Teriak-teriak. Berarti kamu kalau marah juga teriak-teriak? Iya. Iya. Kamu kalau marah kayak gitu pernah lempar barang nggak? Enggak.
nggak pernah. Terus habis itu misal nih kalau kamu mau dibeliin mainan, terus habis itu ibu bilang untuk kayak nggak ngebolehin kamu untuk beli mainan, kamu bakal marah apa enggak? Iya. Marah. Nah terus habis itu kalau habis itu kalau kamu lagi main sama teman-teman kamu, misalkan pengen jadi ini tapi teman-temanmu pada nggak mau, jadi kamu yang harus jadi ini, kayak gitu kamu marah nggak? Nggak marah. Habis itu kalau marah kayak gitu bisa nggak ngontrol emosinya, bisa nggak? Bisa, emang iya. Habis itu apa ya, kalau marah kayak gitu tuh kita tuh nggak boleh ya kayak ngelempar barang, nanti bisa kayak melukai orang lain. Nah kalau marah itu juga jangan marah sering-sering sama ibu, soalnya ibu itu marah juga karena sayang sama kita. Nah habis itu kalau marah itu jangan teriak-teriak ya. Biasakan kalau marah itu bisa kita bisa ngobrol sama ibu kayak gitu, biar apa sih yang kita inginkan itu diobrolin baik-baik sama ibu kayak gitu. Oke nggak? Oke. Kasih dulu. Yeah, yeah. Bobby Valentino.